Baik. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, saya Dr. Regi dari Puskesmas Goirawa. Pada pagi hari ini kita akan sosialisasi tentang aktivitas fisik. Sebelumnya ibu sudah pernah dengar belum tentang aktivitas fisik? Materi tentang aktivitas fisik ya, bisa dibaca di rumah nanti. Kalaupun ada yang kurang paham bisa ditanyakan sama kantornya atau kepada dinas desanya ya. Ini bisa baca di rumah, nanti saya jelaskan sebentar ya Bapak Ibu ya. Aktivitas fisik itu merupakan penyebab keempat kematian pada penyakit tidak menular menurut WHO tahun 2009 ya. Kurangnya aktivitas fisik berhubungan secara langsung dan tidak langsung terhadap faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula darah yang tinggi, serta terjadinya obesitas ya, obesitas atau berat badan berlebih ya pada anak dan orang dewasa. Aktivitas fisik itu sendiri kita harus bedakan antara aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga ya. Kalau untuk aktivitas fisik ini bisa kita laksanakan di rumah Bu. Contohnya saat kita membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, memasak, berkebun ya. Jadi sebenarnya aktivitas sehari-hari ibu di rumah itu termasuk aktivitas fisik. Terus kalau latihan fisik itu beda lagi. Latihan fisik ini dia contohnya itu seperti jalan-jalan, jogging, sit up atau push up, senam aerobik ya, dan bersepeda. Jadi aktivitas yang ringan ya, istilahnya aktivitas yang lebih berat dari aktivitas fisik ya. Terus ada juga olahraga ini contoh seperti sepak bola, bulu tangkis, basket dan lain-lain. Kita bahas juga tentang manfaat dari aktivitas fisik tadi ya. Aktivitas fisik yang pertama, dia dapat mengendalikan berat badan ya. Jadi bisa mengendalikan berat badan sehingga berat badan kita ideal. Selanjutnya dia juga dapat mengendalikan tekanan darah ya, sehingga kita harapkan dengan aktivitas yang rutin nantinya tekanan darah dapat stabil, tidak tinggi ataupun hipertensi ya. Terus menurunkan resiko tulang kropos atau sering kita dengarkan di TV-TV tentang osteoporosis ya. Terus mencegah kencing manis atau diabetes mellitus. Selanjutnya juga dapat menurunkan kadar kolesterol. Terus dapat juga meningkatkan daya tahan tubuh, serta dapat meningkatkan kelenturan dari sendi-sendi, serta memperbaiki postur tubuh ibu-ibu ya, mengendalikan stres. Nah ini kan kita bisa lihat juga ya, kalau makin banyak kegiatan kan mungkin stres juga dapat berkurang. Terus mengurangi kecemasan. Nah, itulah kurang lebih dari manfaat dari aktivitas fisik tadi. Idealnya aktivitas fisik ini harus kita lakukan kurang lebih 30 menit ya, dengan intensitas 4 sampai 6 kali per minggu ya. Ada yang mau ditanya nggak Bu tentang aktivitas fisik ini Pak, ini apa bedanya, cara membedakan aktivitas fisik dengan latihan fisik tadi Pak kurang jelas Pak, tolong dijelaskan kembali. Ya. Oke, terima kasih Bu. Untuk perbedaan dari aktivitas fisik dan latihan fisik, pada dasarnya kalau aktivitas fisik ini yang biasa kita lakukan sehari-hari, merupakan setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Jadi sebenarnya setiap aktivitas fisik kita yang dapat mengeluarkan tenaga dan energi itu disebut aktivitas fisik. Sedangkan kalau latihan fisik itu dia aktivitas yang mengeluarkan tenaga dan energi, tapi dia secara terstruktur ya, terstruktur dan terencana. Jadi contohnya kan kayak jalan kaki, terus jogging, itu bedanya. Jadi jelas ya, kalau aktivitas fisik itu yang sehari-hari kita kerjakan, ibu rumah tangga kerjakan, bapak-bapak yang kerjakan juga ya. Kalau
memang biasanya harus direncanakan dulu ya, dan gerakannya itu terstruktur, kurang lebih seperti itu. Apakah jelas Bu? Jelas Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bu? Pak? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Kalau sudah jelas nanti tolong diterapkan ya. Berarti tadi aktivitas fisik harus dilakukan paling 30 menit, dilakukan dalam 4 sampai 6 kali setiap minggunya. Sekian Bu ya. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung ke puskesmas ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.